Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Bichagadu bagian 2. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Vijay Antony dan dibintangi oleh Vijay Antony sendiri yang memerankan karakter Satya dan Vijay. Kapia Tapar sebagai Hema, kekasih Vijay, dan Deb Gill sebagai Arafin. Film ini bercerita tentang seorang pengemis yang mendadak menjadi miliarder akibat transplantasi otak dengan orang terkaya ke-7 di India. Secara fisik, pengemis itu sudah mati, tetapi otaknya masih hidup dan digunakan di tubuh yang berbeda. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya. Spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Arafin menonton berita di televisi. Seorang dokter bernama Mahendra mengkonfirmasi kepada pihak media bahwa ia berhasil melakukan transplantasi otak pada seekor monyet. Dan ia punya gagasan baru, yaitu ingin melakukan transplantasi otak pada manusia. Dr. Mahendra sedang mengusulkan proyek tersebut kepada pemerintah. Dan jika disetujui, maka ini akan menjadi terobosan baru dalam dunia medis. Arafin kemudian menghubungi Dr. Mahendra. Ia ingin agar dokter tersebut melakukan transplantasi otak terhadap seseorang yang bernama Vijay. Mereka kemudian berangkat ke Dubai untuk mewujudkan rencana gila itu. Dan inilah alur cerita film Bichagadu 2. Vijay Gurumurthy adalah orang terkaya ke-7 di India. Ia diincar oleh 3 pria yang ingin merampas harta kekayaannya. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Vijay itu sendiri. Ketiga penjahat ini adalah Arafin, Dr. Siva, dan Chaitanya. Arafin dan kedua temannya ini ingin menggantikan otak Vijay dengan otak orang lain sehingga mereka bisa mengendalikan Vijay dan membagi hartanya. Untuk mewujudkan rencananya tersebut, Arafin menyusun sebuah siasat licik. Ia membunuh ayah Vijay yang sedang terbaring di rumah sakit. Setelah mengetahui kematian ayahnya, Vijay tampak sangat terpukul. Ia meminta Arafin untuk segera memberitahu media. Namun, Arafin melarangnya. Menurut Arafin, kematian ayah Vijay harus dirahasiakan dari publik. Karena saat ini ayah Vijay sedang mengincar tender bisnis minyak dengan miliarder dari Timur Tengah. Kematian ayah Vijay akan menghambat proses kerjasama tersebut. Dan hal ini akan berdampak kepada perusahaan Vijay yang ditaksir merugi sebesar 40%. Setelah mendengar saran dari temannya Arafin, Vijay setuju dengan ide tersebut. Ia siap mengkremasikan jenazah ayahnya tanpa sepengetahuan publik. Vijay punya pacar bernama Hema. Ketika mengetahui kematian ayah Vijay, Hema segera menemui kekasihnya. Ia tidak setuju jika kematian ayah Vijay dirahasiakan dari media. Masalah keuntungan bisnis bisa dikejar di kemudian hari. Vijay tidak mau mendengarkan Hema. Ia tetap ngotot ingin mendahulukan bisnis perusahaan. Tidak lama berselang, Arafin dan 2 temannya muncul. Mereka ingin membawa Vijay ke Dubai agar bisa bertemu dengan taipan minyak dari Timur Tengah dan menandatangani kerjasama bisnis minyak tersebut. Vijay bahkan siap menunda pemakaman ayahnya selama 1 minggu. Hema lagi-lagi tidak setuju dengan keputusan Vijay. Ia ingin Vijay memakamkan ayahnya terlebih dahulu, baru mengurusi urusan bisnis. Hema bahkan ingin memberitahu media perihal kematian ayah Vijay. Merasa risih dengan sikap kekasihnya, Vijay menampar Hema. Dr. Mahendra awalnya setuju melakukan transplantasi otak, namun setelah ia mengetahui jika targetnya adalah Vijay, orang terkaya ke-7 di India, Dr. Mahendra berubah pikiran. Tidak mungkin ia melakukan eksperimen transplantasi otak tersebut, mengingat Vijay adalah orang yang sangat berpengaruh dan terkenal.
Arapin berusaha meyakinkan Dr. Mahendra. Ia siap membayar 2 kali lipat, yaitu sebesar 140 crore, agar Dr. Mahendra siap melakukan transplantasi. Arapin juga menjamin jika proyek tersebut akan dirahasiakan dari media. Setelah dirayu dengan uang, Dr. Mahendra akhirnya setuju. Siva adalah dokter keluarga Pijay. Ia bertugas mencari donor otak yang tepat untuk Pijay. Siva bekerja sama dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit. Dokter itu berhasil menemukan seorang pria yang bernama Satya. Pria ini memiliki golongan darah yang sama dengan golongan darah Pijay. Ia adalah seorang pengemis. Malam harinya, dokter itu menculik Satya dan membawanya ke Dubai. Pijay sedang berada di Dubai. Ia mengira jika dirinya akan bertemu dengan taipan minyak. Padahal, ia sebenarnya dijebak oleh Arafin dan teman-temannya. Malam harinya, Arafin memukul Pijay dan berkata, "Ayahku bunuh diri karena ayahmu. Seandainya saja ayahmu mau meminjamkan sejumlah uang, tentu dia tidak akan tewas bunuh diri. Sekarang semua hartamu akan menjadi milikku." Ternyata Arapin begitu dendam kepada Pijay karena ayah Arapin tewas bunuh diri ketika ayah Pijay tidak mau meminjamkannya sejumlah uang. Transplantasi otak dimulai. Sementara itu, di India, Hema terbangun. Ia bermimpi buruk tentang Pijay. Hema segera menghubungi Pijay. Arapin menjawab panggilan itu dengan menggunakan voice changer. Hema tidak tahu jika itu adalah Arafin. Arapin mengatakan kepada Hema supaya jangan mengganggu Pijay selama 1 bulan karena saat ini Pijay sedang sibuk dengan urusan bisnis. Setelah itu, telepon dimatikan. Transplantasi otak Pijay ternyata berhasil dilakukan. Setelah mengambil otak Satya, mereka membunuh pengemis itu dan membuangnya di padang gurun. Film beralih ke kehidupan masa lalu Satya. Saat itu Satya berumur 7 tahun, sementara adiknya yang bernama Rani berusia 5 tahun. Mereka punya tato yang sama di kedua lengannya. Orang tua Satya tewas dalam sebuah kecelakaan. Mereka berdua kemudian menjadi yatim piatu dan terpaksa tinggal bersama bibinya. Namun bibi Satya sangat jahat. Kekejamannya melebihi kekejaman ibu tiri. Satya dan saudarinya terpaksa pergi dari rumah itu dan menjadi pengemis. Suatu malam, Satya dan adiknya tidur di pinggiran jalan. Di sana, seorang pengemis berniat menculik adik Satya. Satya terbangun dan segera memberikan perlindungan. Penculik tadi kemudian pergi. Keesokan harinya, seorang pengemis tua menawarkan Satya agar membawa adiknya ke sebuah panti asuhan. Di sana, mereka akan dirawat dan diberikan pendidikan. Ternyata, pengemis tua itu seorang penjahat. Ia justru membawa Satya dan adiknya ke bos mafia perdagangan anak dan menjual mereka. Singkat cerita, Satya dibohongi dan ia dipisahkan dari adiknya. Satya ditampung di sebuah rumah bersama anak-anak yatim lainnya, sementara Rani akan dijual di tempat terpisah. Satya akhirnya tahu niat para penjahat itu. Setelah ia bertemu dengan seorang anak di panti asuhan, Satya bergegas mencari Rani. Satya mengetuk pintu berulang kali. Karena tidak digubris, Satya memanjat pintu itu, namun penjaganya segera mengusir Satya. Satya tidak menyerah. Ia terus-menerus mengetuk pintu yang terkunci itu. Pada akhirnya, Satya kelelahan dan tertidur di depan pintu. Keesokan harinya, bos mafia menelpon polisi, dan secepat kilat para polisi menciduk Satya. Ketika Satya ditangkap polisi, adiknya Rani berhasil melarikan diri dari rumah penjahat tersebut. Ia mencoba mengejar Satya, tetapi Rani justru ditangkap oleh para penjahat. Satya ditangkap dan dipenjarakan di pusat rehabilitasi anak. Ia dituduh menjual narkoba. Malam harinya, Satya mencoba kabur dengan memanjat pohon. Tetapi, ia justru terjatuh dan kakinya terkilir.
Satya meminta bantuan sipir penjara agar mencari adiknya. Ia memberikan alamat Rani. Sipir yang baik hati itu kemudian menolong Satya. Ia mencari Rani namun tidak ketemu. Rumah di mana Rani ditahan sudah disegel polisi dan menurut rumor yang beredar, anak yang tinggal di tempat itu tewas dalam kecelakaan. Berita kematian adiknya membuat Satya dendam kepada pria yang telah menjual Rani. 10 tahun kemudian, ketika dikeluarkan dari pusat rehabilitasi anak, Satya membunuh pria tua yang telah menjual adiknya. Sebelum tewas terbunuh, pria tua itu mengatakan bahwa Rani sebenarnya tidak tewas. Ia masih hidup dan dibawa ke suatu tempat. Sayangnya mereka tidak tahu kemana Rani dibawa. Meskipun demikian, Satya tidak mengampuni nyawa pengemis jahat itu. Akibat tindakannya tersebut, Satya kembali dijebloskan ke sel tahanan selama 10 tahun. Ketika masa tahanannya selesai, Satya keluar untuk sebuah misi. Ia ingin mencari adiknya Rani yang sudah terpisah selama 20 tahun. Untuk menemukan Rani, Satya memulai kehidupannya di jalanan. Ia menyamar menjadi seorang pengemis. Satya mulai bertanya-tanya kepada semua orang, tetapi ia gagal menemukan Rani. Setelah 1 bulan, Pijay terbangun. Tubuhnya sehat walafiat, namun memori di otaknya berisi memori tentang Satya. Pijay heran melihat wajahnya di cermin. Wajahnya itu bukan wajah dirinya, karena Pijay terlihat lebih cerah ketimbang Satya. Setelah mengetahui apa yang terjadi kepada Pijay, Dr. Siva tersenyum senang karena proses transplantasi otak tersebut ternyata berhasil. Pijay kemudian dibawa menghadap Arafin. Ketika ditanya siapa namanya, Pijay menjawab jika dia adalah Satya. Ia mengaku jika hal terakhir yang diingatnya adalah saat tidur di flyover, dirinya disemprot menggunakan asap, dan setelah itu ia pingsan tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Pijay melihat seorang dokter dan 4 pria mendatangi dirinya. Dan setelah itu, ia tidak ingat apapun. Arafin kemudian berkata, "Kau sangat beruntung, karena mulai hari ini, kau bukanlah Satya si pengemis, melainkan Vijay Gurumurthy, orang terkaya ke-7 di India." Arafin dan koleganya meyakinkan Satya bahwa ia harus menuruti perintah mereka. Dengan demikian, Arafin akan memberikan setengah dari harta Pijay kepada Satya. Satya tidak mau. Ia tidak menginginkan harta. Yang diinginkan Satya adalah mencari adiknya Rani. Itu sebabnya ia menyamar menjadi pengemis dan berharap bisa menemukan Rani. Arafin melampiaskan kekecewaannya kepada Dr. Siva karena Dr. Siva salah target. Yang mereka cari adalah pengemis yang bisa diatur. Kenyataannya, mereka mendapatkan orang seperti Satya. Karena Satya adalah seorang kriminal yang keluar masuk penjara. Agar membuat Satya berubah pikiran, Arafin kemudian membujuknya dengan memberikan kemewahan dan juga wanita cantik. Satya pulang ke Vizag, India. Ia membawa identitas Vijay Gurumurthy, manusia terkaya ke-7 di India. Kekayaannya ditaksir mencapai 1 juta crore. Kepulangan Pijay untuk menghadiri ritual pemakaman ayahnya, yaitu Tuan Gurumurthy. Gurumurthy tewas sebulan yang lalu dan mayatnya diawetkan. Setelah kepulangan Satya yang bertubuh Pijay, berita tentang kematian Gurumurthy akhirnya dirilis di media. Satya diperkenalkan dengan orang-orang yang dekat dengan kehidupan Pijay, termasuk sekretaris perusahaan sekaligus kekasih Pijay yang bernama Hema. Satya diinstruksikan Arafin agar menjauh dari Hema. Ia juga dilarang mengekspos dirinya kepada orang-orang. Satya diminta untuk diam dan hanya akan bertindak sesuai instruksi dari Arafin. చాలా కష్టపడి అడుక్కుని సంపాదించాను. అయ్యగారు వస్తున్నారు, నిన్ను లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోమన్నారు. Seorang wanita bernama Padmavati datang ke kantor polisi. Padmavati melaporkan kasus kehilangan Satya. Kebetulan mereka berdua cukup akrab. Sudah 1 bulan lebih, Satya tidak kunjung kembali. Satya baik kepada semua orang, termasuk kepada Padmavati. Ia memperlakukan wanita itu seperti adiknya sendiri. Hal inilah yang membuat Padmavati berhutang budi kepadanya. Padma kemudian mencari Satya. Saat ini Padmavati butuh uang untuk operasi mata ayahnya. Dan di saat itulah seorang polisi tertarik akan kemolekan tubuh Padmavati. Ia memberikan wanita itu sejumlah uang untuk operasi dan tentu saja polisi ini meminta imbalan. Satya selalu ditelepon oleh Hema, namun panggilan itu ditolak oleh Arafin.
Arafin sengaja ingin memisahkan mereka berdua supaya rahasia transplantasi otak Vijay tidak ketahuan. Hema sendiri salah sangka. Ia mengira jika Vijay ingin menjauh dari dirinya, Hema hanya bisa menangis. Sementara Satya, ia tertekan dengan situasi yang menimpa dirinya. Pada suatu kesempatan, Satya melarikan diri dari pengawalan anak buah Arafin. Ia bergegas ke kantor polisi. Di sana, Satya disambut seperti seorang raja karena para polisi mengenal Satya sebagai Vijay. Kepala polisi yang bernama Gopal bahkan meminta Satya agar masuk ke ruang kerjanya. Satya kemudian menceritakan kebenarannya. Ia mengaku jika dirinya bukan Vijay, melainkan pengemis yang bernama Satya. Tubuhnya memang tubuh Vijay, namun otaknya ditransplantasi. Ucapan Satya tentu saja tidak bisa dipercayai oleh polisi Gopal. Gopal mengira jika Satya sedang mabuk. Di saat bersamaan, Arafin segera menghubungi inspektur polisi dan inspektur polisi tersebut segera menghubungi Gopal. Menurut inspektur polisi, Vijay baru saja kehilangan ayahnya dan hal itu membuatnya tertekan sehingga kehilangan akal sehatnya. Vijay dianggap bicara ngelantur. Setelah itu, Satya alias Vijay segera dijemput oleh Arafin dan anak buahnya. Satya disiksa oleh Arafin. Mereka ingin memberikannya pelajaran karena berani melawan instruksi Arafin. Meskipun demikian, Arafin tidak membunuh Satya karena mereka masih membutuhkan tubuhnya agar bisa mendapatkan harta warisan Vijay. Satya sendiri tidak peduli dengan harta Vijay karena tujuan hidupnya adalah mencari adiknya Rani. Ketika Arafin dan temannya keluar dari ruangan, Satya menyerang Dr. Siva. Tidak lama kemudian, Arafin datang dan mengancam Satya menggunakan pistol. Satya berhasil merampas pistol Arafin dan setelahnya ia menembak mati Dr. Siva. Satya juga mengejar Chaitanya dan membunuhnya. Setelah membunuh kedua penjahat, Satya mulai mengejar Arafin. Ia juga tidak mengampuni nyawa preman yang satu itu. Setelah ketiganya tewas, Satya memasukkan mayat mereka ke dalam karung dan membuangnya di laut menggunakan beban pemberat. Satya punya teman seorang pengemis milenial bernama Madi. Madi jago memuji orang-orang sehingga selalu diberikan uang yang banyak. Madi juga melayani orang-orang yang tidak punya uang cash. Sebagai gantinya, Madi menyediakan platform sumbangan melalui barcode dengan cara di-scan. Suatu malam, ketika Madi memesan GoFood, ia dibuntuti oleh Satya karena Satya mengenali Madi. Madi sendiri ketakutan. Ia tidak mengenali Satya yang menggunakan tubuh Vijay. Satya kemudian berpura-pura. Ia mengaku jika dirinya adalah teman baik Satya. Dan ia mengenal Madi karena Satya sering cerita tentang Madi. Setelah itu, Satya numpang tidur bersama dengan gerombolan pengemis. Ia sengaja melakukan itu agar bisa bergabung dengan mereka dan mencari adiknya Rani. Kehadiran Satya menjadi dewa penyelamat bagi para pengemis di sana. Sekelompok preman datang untuk menagih hutang dan mereka menagihnya dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka memaksa pengemis itu untuk melunasi hutangnya. Jika tidak, maka istri dari pengemis itu harus tidur dengan para preman. Satya tidak terima dengan perlakuan semena-mena seperti itu. Ia mengusir para penjahat tadi. Ketika semua pengemis sedang tertidur, Satya masih saja memikirkan adiknya Rani. Ia tidak punya foto Rani. Yang ada hanyalah sketsa gambar Rani yang dilukis pada secari kertas kecil. Kertas itu kemudian ditiup angin dan terbang melayang jatuh ke arah seorang kakek tua. Satya mengambil sketsa itu dan di saat itulah kakek tua tadi mulai menyapa. Mereka berdua kemudian ngobrol dan Satya menjelaskan bahwa ia sedang mencari adiknya Rani. Di sela-sela obrolan tersebut, pengemis tua tanpa baju ini mulai memuji keberanian dan kemuliaan hati Satya karena pemuda yang satu ini berani melindungi para pengemis dari para preman yang semena-mena terhadap mereka. Bagi sang kakek, Satya seperti seorang dewa. Kakek ini kemudian berpesan agar Satya terus-menerus melakukan hal baik dengan menolong orang-orang lemah yang tertindas. Niscaya suatu hari nanti, dewa akan mempertemukan Satya dengan adiknya Rani. Seorang wanita bernama Fatma Pati ditemukan tewas terbunuh. Wanita ini diperkeos dan tubuhnya dibuang di pinggir jalan.
Padmapati adalah seorang PSK. Pelaku pemerkosaan terhadap Padmapati adalah para preman yang ada di wilayah tersebut. Bos preman kemudian menelpon polisi dan meminta agar kasus ini ditutup. Ia siap memberikan uang suap supaya kasusnya tenggelam dan anak buahnya dibebaskan. Satya muncul di TKP dan ia membantai semua polisi beserta para preman yang menjadi pelaku pemerkosaan. Satya memaksa para penjahat untuk mengakui perbuatannya. Ia merekam pengakuan mereka dan memberikan videonya kepada pihak kepolisian. Alhasil, para pelaku dimasukkan ke dalam penjara. Mendengar anak buahnya ditahan polisi, bos preman datang ke kantor itu. Ia meminta polisi membebaskan anak buahnya. Polisi terpaksa tunduk terhadap bos preman ini. Mereka mulai mengusir Satya dan para pengemis yang memadati kantor polisi untuk menuntut keadilan bagi Padmapati. Satya tidak terima akan tindakan polisi. Ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan menghantui para pengemis dan orang-orang kecil yang tidak berdaya. Satya murka. Satya kemudian menelpon menteri. Kali ini ia menelpon sebagai seorang miliarder yang bernama Pijay. Karena kekuatan uang dan kekuasaan yang dimiliki oleh Satya, perintah Satya sebagai Vijay akhirnya diteruskan menteri ke Kapolda dan pesan itu kemudian terus berlanjut dari Kapolda hingga ke Kapolres. Polisi kemudian membubarkan bos preman dan tetap membiarkan para pelaku kejahatan membusuk di penjara. Satya mulai menggunakan kekuasaannya untuk menolong orang-orang lemah, terutama para pengemis. Ia juga mulai aktif di perusahaan. Hari itu, Satya mulai melakukan rapat darurat dan ia bertindak seolah-olah dirinya adalah Vijay Gurumurthy. Satya alias Vijay mengumpulkan semua personil perusahaan, termasuk Hema, di depan orang-orang. Vijay mengatakan bahwa sikapnya berubah sejak kematian ayahnya. Ia menjadi pemuda yang pendiam. Bahkan dalam rapat kali ini, Vijay tidak hanya berubah secara sifat, tetapi juga terkait kebijakan perusahaan. Ia menginisiasi perusahaan untuk memproduksi makanan bagi para pengemis. Makanan tersebut bisa dijangkau dengan harga yang sangat murah. Vijay ingin memberantas kelaparan di antara kalangan pengemis karena ia pernah berada di posisi tersebut. Para pengemis juga diberikan bantuan medis. Keputusan itu membuat para pegawai heran dengan sikap Vijay. Bahkan, Hema sendiri melihat kejanggalan lain, yaitu Vijay menandatangani dokumen menggunakan tangan kanan. Padahal, sejatinya Vijay adalah seorang yang kidal. Media heboh memberitakan tentang kiblat perusahaan Vijay yang memfokuskan diri pada perjuangan kaum miskin. Vijay memproduksi sembako dengan harga yang sangat terjangkau dan barang-barang tersebut dispesialkan untuk para pengemis. Tidak hanya kebutuhan sembako, Vijay juga menyediakan program rumah murah hanya seharga Rp23.000 atau jika dirupiahkan sekitar 4.200.000-an. Program Vijay untuk membantu orang-orang miskin ini dinamakan dengan program anti-bikili. Sampai saat ini, jurnalis tidak tahu apa makna dari anti-bikili. Tidak hanya itu, Vijay juga memberikan pekerjaan kepada beberapa pengemis yang pernah ia temukan sewaktu Vijay menyamar menjadi pengemis. Assistant Commissioner Gopal. Illu brahmandanga 7-star hotel la undi sir. Polisi yang bernama Gopal datang menemui Vijay. Vijay dulunya pernah lapor polisi dan mengatakan bahwa dirinya adalah Satya, seorang pengemis. Ucapan Vijay saat itu membuat Gopal curiga karena sekarang Vijay fokus menolong para pengemis. Gopal semakin curiga saat mengetahui jika Arafin dan dua temannya menghilang secara misterius tanpa kabar berita. Gopal kemudian mendatangi Vijay dan mulai mencurigainya. Tidak hanya itu, ia juga mengancam Vijay dengan bahasa sindiran yang halus. Gopal meminta uang 2 crore sebagai uang tutup mulut. Tetapi Vijay alias Satya tentu saja tidak menanggapi ancaman tersebut karena Satya tidak takut terhadap siapapun. Suatu malam Satya mengumpulkan para pengemis dan orang-orang miskin. Ia memberikan pidato dan menjelaskan makna kata anti-bikili. Bikili adalah kelompok orang-orang kaya yang menjadi monster. Mereka haus akan harta dan kekuasaan. Kelompok ini memeras dan menindas orang-orang miskin. Dengan demikian, anti-bikili merepresentasikan suatu kelompok yang anti terhadap para penguasa kaya dan juga serakah. Vijay mendedikasikan nama anti-bikili untuk memperjuangkan keadilan bagi orang-orang kecil. Padmapati adalah sosok yang mewakili wanita miskin yang terjebak dalam prostitusi hanya untuk melawan kemiskinan.
Padmavati dilecehkan, diperkeos, dan dibunuh tanpa bisa menuntut keadilan. Vijay ingin memperjuangkan keadilan untuk Padmavati dan ribuan wanita lain di luar sana yang senasib dengan Padmavati. Malam itu, Vijay secara resmi membuka mall anti-bikili dan meresmikan rumah murah untuk para pengemis. Penerbangan dari Dubai ke Vizag mengalami kecelakaan. Ketika melakukan pencarian terhadap para korban, tim SAR India menemukan 3 mayat lain yang membusuk di dasar laut. Mayat ini adalah mayat Arafin dan 2 temannya. Penemuan mayat itu membuat Satya gelisah. Tim forensik bahkan menemukan peluru yang menewaskan ketiga korban, dan mereka berhasil mengidentifikasi korban. Mendengar berita itu, polisi Gopal segera menghubungi seorang menteri. Mereka mencurigai Satya sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Menteri ini sebenarnya butuh dana buat kampanye untuk pemilu selanjutnya. Ia kemudian memerah Satya. Jika Satya siap mendanai partainya, maka kasus kematian Arafin dan kedua temannya ini akan ditutup rapi oleh menteri. Satya tidak kenal takut. Ia tidak mau tunduk kepada siapapun, karena Satya tidak mau berpihak kepada para monster yang haus akan kekuasaan dan penuh dengan keserakahan, seperti menteri tersebut. Sang menteri adalah seorang bikili, dan Vijay tidak mau bekerja sama dengan seorang bikili. Karena gagal mendapatkan dana kampanye, menteri kemudian bertekad merebut aset Vijay karena ia tahu jika Vijay yang sekarang bukanlah Vijay yang dulu. Sementara itu, untuk mengantisipasi perebutan perusahaan, Satya kemudian menunjuk sekretarisnya Hema sebagai kepala perusahaan menggantikan dirinya. Satya ingin beristirahat untuk sementara waktu. Menteri sendiri semakin dongkol dengan siasat yang dimainkan oleh Vijay alias Satya. Ia mengirim preman untuk memaksa Satya menyetujui pendanaan biaya partai politik miliknya. Sejumlah preman kemudian masuk ke ruang kerja Satya. Mereka menjatuhkan lukisan Rani dan bersiap menginjaknya. Tetapi justru kaki preman itu yang dipatahkan oleh Satya. Setelahnya terjadi duel maut antara Satya melawan para preman. Satya membanting satu persatu lawannya dengan sangat mudah. Setelah itu, ia menelpon Pak Menteri. Satya juga secara terang-terangan mengatakan dirinya bukanlah Vijay, melainkan Satya, seorang kriminal yang menghabiskan waktu puluhan tahun di penjara. Satya sengaja mengungkap jati dirinya yang sesungguhnya karena ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan dan menjalani sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Semua pengakuan Satya kemudian direkam oleh menteri dan disebarkan ke media. Alhasil, kedok Satya sebagai Vijay terbongkar ke publik. Setelah menelpon menteri, Satya menelpon Hema. Ia juga berterus terang mengatakan jika dirinya bukanlah Vijay, karena Vijay yang asli telah dibunuh oleh Arafin dan teman-temannya di Dubai. Meskipun Satya seorang pengemis, tetapi warga kota Vizag mendukung tindakan Satya dengan meramaikan hashtag Save Satya. Mereka bahkan melakukan demo besar-besaran untuk memberikan dukungan kepada Satya. Satya ditangkap dan diadili. Ia menceritakan semuanya. Satya membunuh 3 penjahat itu karena mereka menculik dan mentransplantasi otak Satya. Setelah itu, para penjahat membunuh Satya dan membuang mayatnya di gurun. Satya menangis di pengadilan. Ia memberitahu hakim bahwa ia tidak tertarik dengan harta Vijay. Selama menjadi Vijay, Satya justru membantu orang-orang miskin dan para pengemis yang tidak punya makanan. Setelah mempertimbangkan jika pembunuhan yang dilakukan oleh Satya adalah bentuk dari pembelaan dirinya dari para penjahat, hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Satya. Untuk harta warisannya akan diserahkan hakim kepada saudara sepupu Vijay yang bernama Apinas. Namun, belum sempat putusan dibacakan, mendadak Hema masuk ke dalam ruang sidang. Hema bersaksi jika dirinya saat ini mengandung anak Vijay. Hakim kemudian melakukan pemeriksaan medis terhadap kandungan Hema dan ternyata terbukti jika janin itu milik Vijay Gurumurthy. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa harta Vijay akan diwariskan kepada bayi yang dikandung oleh Hema. Sebelum Satya dibawa ke sel tahanan, ia terlebih dahulu singgah ke rumahnya untuk mengambil koper berisi barang-barang milik adiknya Rani. Satya memberikan sketsa wajah Rani kepada Hema dan berharap wanita itu melanjutkan pencarian terhadap adiknya. Hema menangis memeluk Satya.
Ia berterima kasih karena Satya telah membalaskan dendamnya kepada para penjahat keji seperti Arafin. Setelah itu, polisi Gopal menghampiri Satya dan meminta maaf. Gopal menyesal telah memeras orang baik hati seperti Satya. Sebagai bentuk permintaan maaf, Gopal mempertemukan Satya dengan adiknya Rani. Tidak dijelaskan bagaimana cara Gopal menemukan Rani. Yang pasti, Rani sudah menikah. Suaminya cacat dan mereka berdua menjadi pengemis. Yang mengejutkan adalah, Rani ternyata punya seorang putri yang wajahnya mirip sekali dengan Rani kecil. Putrinya itu diberi nama Satya. Satya besar menangis melihat kaki Satya kecil yang tanpa alas kaki. Ia teringat ketika mereka masih kecil dulu. Adiknya Rani juga tidak punya sendal karena mereka tidak punya uang untuk membelinya. Satya besar menangis mencium kaki Satya kecil. Hema menghampiri Satya. Ia berjanji akan menjaga Rani dan keluarganya. Dan film pun berakhir.